Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kepribadian versi MBTI. Nah, pada minggu lalu kalian sudah mengerjakan tes MBTI dan masing-masing sudah punya hasilnya ya. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih maksud dari hasil tes tersebut. Sebelum kita melangkah ke materi yang lebih lanjut, kalian harus tahu apa itu kepribadian. Kepribadian menurut kajianpustaka.com itu merupakan personalitas atau biasanya disebut persona, artinya adalah topeng atau kepribadian sebagai sifat, tingkah laku atau perilaku yang khas pada seseorang. Kita dapat mengawasi sifat atau perilaku tersebut saat seseorang menyesuaikan diri atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi secara jelasnya, secara mudahnya, kepribadian itu merupakan topeng yang kita pakai berbentuk sifat, tingkah laku, atau perilaku yang bisa diamati oleh orang lain di sekitar kita. Itu kepribadian. Nah, sekarang kita bahas tentang MBTI-nya ya, atau Myers-Briggs Type Indicator. Ini nanti akan ada 4 tipe atau dimensi kepribadian yang masing-masing akan kita jabarkan. Ya, yang pertama itu ada introvert versus extrovert. Yang kedua ada sensing versus intuition. Yang ketiga ada thinking versus feeling. Yang keempat ada judging versus perceiving. Ini nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Tolong disimak dengan baik ya. Oke, kita mulai dari dimensi pertama, yaitu ada introvert versus extrovert. Ini berdasarkan pemusatan perhatian. Bisa kalian baca dulu di situ. Introvert adalah kepribadian yang cenderung aktif dalam pemikiran, merasa lebih berenergi saat menggunakan waktunya secara personal, serta menghargai interaksi yang intim dengan sedikit orang. Jadi, orang yang mempunyai kepribadian introvert ini kesannya seperti seorang yang pendiam, karena dia akan cenderung diam saat berada pada keramaian. Saat ada orang banyak, dia akan cenderung diam, karena dia kurang nyaman ada dalam keramaian. Kemudian, orang introvert ini juga kebanyakan susah dalam beradaptasi. Dia memerlukan waktu yang cenderung lebih lama daripada orang yang ekstrovert dalam hal adaptasi di lingkungan baru. Namun, saat dia sedang sendirian, dia akan lebih bisa produktif dalam menghasilkan suatu karya. Jadi biasanya orang yang sangat introvert ini cenderung berprofesi bagusnya sebagai peneliti, seniman, dan sebagainya. Namun, kadar sifat introvert ini pada manusia itu berbeda-beda kadarnya. Ada yang banyak dan ada juga yang sedikit. Selanjutnya adalah extrovert. Extrovert ini merupakan kebalikan dari introvert. Artinya dia suka pada keramaian, dia senang berinteraksi dengan orang, sangat bersemangat menghabiskan waktu dengan orang, dan berorientasi pada tindakan alih-alih sebagai pemikir. Selanjutnya adalah sensing versus intuition. Sensing adalah tipe kepribadian yang secara mandiri mempelajari lingkungan sekitar. Tipe ini belajar hal-hal baru dengan terlibat langsung atau learning by doing. Jadi ketika dia ingin mempelajari sesuatu, dia itu harus terlibat atau praktek. Nggak bisa hanya teori, jadi dia harus praktek di dalamnya. Bagaimana cara untuk beradaptasi misalkan, dia nggak bisa hanya teori-teori saja, tapi dia harus berada di lingkungan baru sehingga dia merasakan langsung apa yang terjadi ketika dia ada di lingkungan baru. Bagaimana cara untuk beradaptasi dengan cepat, dia akan cari berdasarkan dia akan lihat
dengar, merasakan, dia akan gunakan indranya untuk itu. Gitu. Sebaliknya, kalau yang intuition itu adalah dia cenderung berpikir secara abstrak, berimajinasi, dan mengandalkan intuisinya. Oh, kalau mau beradaptasi itu berarti harus gini. Jadi dia berimajinasi dulu. Dia adalah tipe orang yang belajarnya tidak suka terjun secara langsung, tapi membayangkan saja, berimajinasi saja dia sukanya. Next adalah thinking versus feeling. Thinking ini adalah tipe orang yang ketika membuat keputusan harus ada datanya dulu, harus ada bukti, harus ada fakta empirisnya, data empirisnya dulu. Baru dia akan memutuskan dengan bijak ya, orangnya cenderung logis dan konsisten. Tidak bisa sembrono, tidak bisa asal-asalan dalam membuat keputusan, harus berdasarkan fakta dan data. Sebaliknya, kalau feeling ini dia lebih ke perasaan. Jadi ketika membuat keputusan, dia berdasarkan emosi, berdasarkan kata hati, berdasarkan perasaannya. Bahkan orang yang punya tipe feeling ini, dia mudah sekali dipengaruhi orang lain. Jadi ketika membuat keputusan, dia akan mungkin bertanya kepada orang lain, ini benar nggak ya? Aku pilih yang mana ya? Gitu. Yang terakhir adalah tipe judging versus perceiving. Tipe judging adalah tipe kepribadian yang orangnya cenderung bersikap tegas dan teguh pada pendirian. Kalau A ya A, B ya B, tegas dia dan teguh dalam pendiriannya. Sebaliknya, kalau tipe perceiving ini dia cenderung lebih fleksibel, lebih adaptif, lebih terbuka dengan hal-hal yang baru, lebih mau menerima masukan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah tahu kalian itu termasuk tipe kepribadian yang apa? Bu rasa penting untuk kalian tahu tentang apa tipe kepribadian kalian. Kalian juga harus tahu siapa kalian, apa kekurangan kalian, apa kelebihan kalian, sehingga kalian nanti dapat memperbaiki pribadi kalian, kehidupan kalian. Terutama untuk kalian anak-anak kelas 9, kalian juga butuh tahu apa jurusan atau perminatan saat nanti kalian SMA, SMK yang cocok dengan kepribadian kalian. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bertanya, boleh di kolom komentar atau chat pribadi Ibu atau di grup kelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.